Baik, shalom, selamat sore. Terima kasih. Kali ini kembali lagi saya akan membuat tugas presentasi tentang psikometri dasar dan validasi. Yang pertama adalah tugas presentasi. Yang pertama adalah pengertian psikometri. Psikometri adalah cabang dari psikologi yang berfokus pada teori dan teknik pengukuran aspek-aspek psikologis seperti kecerdasan, kepribadian, sikap, dan kemampuan. Psikometri digunakan untuk mengembangkan, mengadministrasikan, dan mengevaluasi alat ukur seperti tes psikologi dan kuesioner. Yang kedua adalah latar belakang tujuan psikometri untuk mengembangkan dan memvalidasi alat ukur atau alat tes yang akurat dan reliabel untuk mengukur aspek-aspek tersebut. Di sini psikometri ini sangat penting karena dengan adanya psikometri kita dapat mengembangkan atau kita dapat mengukur seberapa akuratnya sebuah tes tersebut, dan kita bisa tahu manakah yang benar dan mana yang salah melalui psikometri, sehingga digunakan untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam konteks seperti seleksi kerja, pendidikan, dan penelitian. Dengan adanya psikometri ini kita belajar, kita tahu bahwa ketika kita mengikuti tes psikometri ini kita bisa mengerti dan kita tahu mana yang lebih layak untuk menjadi juara dalam sebuah konteks seleksi. Yang ketiga adalah atribut atau variabel psikologi. Di sini ada beberapa atribut dan variabel psikologi. Atribut pertama yaitu merupakan karakteristik mental dan perilaku yang unik dimiliki setiap individu. Contohnya kecerdasan, kepribadian, motivasi, persepsi, dan emosi. Di sini kita tahu bahwa setiap individu memiliki kecerdasan dan kepribadian, motivasi, persepsi, serta emosi dari setiap individu yang dimiliki manusia. Yang kedua dapat dikategorikan menjadi atribut kognitif atau berpikir dan memahami. Dan ada atribut efektif atau emosi, perasaan, dan atribut perilaku atau cara bertindak. Atribut psikologi dapat diukur melalui berbagai metode seperti tes, skala, dan observasi. Di sini metode-metode untuk kita dapat mengukur seberapa jauh kemampuan manusia itu melalui sebuah tes, skala, dan juga sebuah observasi langsung. Dan ada beberapa variabel psikologi merupakan atribut yang dapat bervariasi dan diukur secara kuantitatif. Contohnya tingkat kecemasan, skor kecerdasan, intensitas emosi, atau frekuensi perilaku tertentu. Variabel psikologi dapat digunakan dalam penelitian untuk menguji hipotesis dan menguji hubungan antara berbagai aspek psikologis. Ketiga adalah pengukuran variabel psikologi sering melibatkan penggunaan skala kuesioner atau tes psikologi standar. Yang berikut ada karakteristik pengukuran. Karakteristik pengukuran psikolog mencakup beberapa elemen penting yang membedakan jenis pengukuran lainnya. Ulangi,
Karakteristik pengukuran psikologi mencakup beberapa elemen penting yang membedakan dari jenis pengukuran lainnya. Pengukuran psikologi melibatkan perbandingan antara atribut dan diukur dengan alat ukurnya, menghasilkan data kuantitatif yang bersifat deskriptif. Selain itu, pengukuran psikologi juga memiliki karakteristik seperti adanya standar prosedur, sampel perilaku yang dievaluasi, skala atau kategori normal atau standar, dan bersifat produktif. Karakteristik pengukuran dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, perbandingan atribut dan alat ukur. Yang kedua, ada hasil kuantitatif dan deskriptif. Ketiga, prosedur standar. Keempat, sampel perilaku, norma atau standar. Dan yang terakhir adalah bersifat prediktif. Karakteristik jenis-jenis variabel. Variabel independen. Yang kedua, variabel dependen. Ketiga, ada variabel kontrol, variabel intervening, variabel moderator, variabel mediasi, dan variabel eksternal. Pengertian tes psikologi. Tes psikologi adalah sebuah metode atau prosedur ilmiah yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi karakteristik psikologis seseorang, seperti kemampuan kepribadian dan perilaku. Tes ini bertujuan untuk memperoleh informasi objektif dan sistematis tentang aspek psikologis tersebut. Di sini melalui tes psikologis kita bisa tahu karakteristik seseorang cuma hanya dengan melalui tes psikologis. Tes psikolog sudah terbukti digunakan oleh beberapa penelitian mengungkapkan bahwa dengan tes psikologi kita dapat mengerti apa yang sejauh mana kemampuan seseorang dan hobi-hobi apa ataupun bentuk-bentuk gaya apa yang disukai hanya dengan melakukan tes psikologi. Yang berikut ada jenis-jenis tes psikologi. Yang pertama adalah tes kecerdasan atau kita biasa disebut dengan tes IQ. Di tes IQ ini kita diberikan beberapa soal untuk kita baca lalu mengisi, dan dari isian tersebut sang psikolog tahu seberapa jauh kecerdasan atau IQ yang dimiliki seseorang dengan mengisi soal tersebut. Yang kedua adalah tes kepribadian. Mungkin tes kepribadian ini melalui beberapa wawancara ataupun melalui sebuah observasi untuk mengetahui kepribadian seorang individu. Yang ketiga adalah kemampuan kognitif, kemampuan protektif, dan tes minat karir. Untuk tes minat karir ini kita diberikan juga sebuah soal untuk kita mengisi, tapi soal itu menyangkut sebuah tes atau gambaran untuk kita isi. Dan setelah diisi mungkin kita bisa tahu minat atau karir mana yang kita mau sesuai dengan keinginan kita. Kita bisa tahu melalui tes karir tersebut. Yang berikut adalah pengertian variabel. Variabel secara umum adalah sesuatu yang dapat berubah atau bervariasi dalam penelitian. Variabel merujuk pada karakteristik atau karakter ulangi. Variabel secara umum adalah sesuatu yang dapat berubah atau bervariasi. Dalam penelitian, variabel berujuk pada karakteristik, atribut atau faktor yang dapat diukur atau diamati. Dan
yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Dengan kata lain, variabel adalah hal yang menjadi objek pengamatan dalam penelitian yang memiliki variasi atau perubahan. Ulang. Dengan kata lain, variabel adalah hal yang menjadi objek pengamatan dalam penelitian yang memiliki variasi atau perubahan. Yang berikut adalah pengertian variabel Latin dan variabel manifest. Variabel laten adalah variabel yang tidak dapat diukur secara langsung, tetapi diperkirakan atau disimpulkan melalui pengukuran atau observasi. Di sini dengan membaca ini kita sudah mengerti bahwa variabel laten tidak dapat diukur secara langsung, atau kita tidak bisa mengukur variabel tersebut secara langsung, tetapi variabel tersebut diperkirakan melalui pengukuran observasi atau perlu diamati terlebih dahulu baru kita bisa menemukan hasil. Variabel laten seringkali mewakili konsep abstrak atau hipotesis seperti kecerdasan, motivasi, dan kepuasan kerja. Yang kedua ada variabel manifest. Lorem ipsum dolor sit exen. Variabel manifest diperkirakan secara langsung kita bisa mengetahui inti dari individu tersebut. Dan yang terakhir adalah teori tes klasik. Teori tes klasik atau biasa disebut classic test theory atau CTT. Dalam psikometri adalah kerangka kerja yang menjelaskan bahwa skor yang diperoleh seseorang dalam satu tes adalah gabungan dari skor sebenarnya true score dan skor kesalahan atau error score. Teori ini berupaya memahami dan meningkatkan keandalan tes dengan menganalisis hubungan antara skor yang diamati, skor sebenarnya, dan skor kesalahan. Konsep dasar teori klasik yang pertama adalah skor sebenarnya. Skor yang akan diperoleh seseorang jika tidak ada kesalahan dalam pengukuran skor kesalahan. Perbedaan antara skor yang diperoleh dengan skor sebenarnya kesalahan ini dapat berasal dari berbagai sumber seperti kualitatif butir skor, kondisi peserta saat tes, dan faktor-faktor lain. Skor yang diamati atau observed score, skor yang sebenarnya diperoleh seseorang dalam tes yang merupakan gabungan dari skor sebenarnya dan skor kesalahan. Sekian yang dapat saya presentasikan. Terima kasih yang telah menonton dan semoga dapat nilai yang bagus. Amin.